Kita hidup di era yang paling terhubung dalam sejarah. Hanya dengan satu sentuhan jari, kita bisa menjangkau ribuan orang. Tapi anehnya, di tengah keramaian itu, banyak dari kita justru merasa semakin sendiri. Kenapa kita bisa merasa sendiri, padahal dikelilingi banyak orang? Selama ini, kita biasanya menganggap kesepian sebagai masalah sosial atau gangguan psikologis. Kita lihat data, baca survei, lalu menyimpulkan, solusinya lebih banyak teman, lebih banyak interaksi, lebih banyak orang. Tapi bagaimana jika para filsuf eksistensialis mengatakan, bukan itu solusinya? Dalam filsafat, kesepian bersifat ontologis. Artinya, kesepian adalah konsekuensi dari menjadi manusia. Sesuatu yang sudah melekat pada diri kita sejak awal. Itulah yang akan kita bahas. Mengapa kita bisa merasa sendiri meski bersama orang lain? Apa yang para filsuf eksistensialis pahami tentang keterasingan manusia? Dan bagaimana kesepian bisa diubah menjadi ruang hidup yang bermakna, bukan sesuatu yang harus dihindari. Mari kita mulai dari kenyataan hari ini. Berbagai survei global menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 4 orang dewasa merasa cukup atau sangat kesepian. Jika dihitung secara total, jumlahnya mencapai ratusan juta orang. Ini bukan fenomena kecil, dan ini juga bukan cuma soal kurang teman. Secara psikologis, fenomena ini masuk akal. Manusia berevolusi sebagai makhluk sosial. Bagi manusia purba, terpisah dari kelompok adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Tanpa kelompok, tidak ada perlindungan, tidak ada rasa aman, dan peluang bertahan hidup menurun drastis. Karena itu, otak manusia menganggap keterasingan sebagai ancaman. Kesepian diproses sebagai sinyal bahaya, bukan hanya masalah emosional. Masalahnya, kondisi hari ini berbeda dari masa lalu. Kita hidup di zaman yang paling terhubung dalam sejarah. Pesan bisa dikirim dalam hitungan detik. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun dan kapanpun. Tetapi disinilah paradoksnya. Semakin banyak koneksi, semakin banyak orang justru merasa semakin terasing. Karena kita hanya berkoneksi, bukan menjalin kedekatan. Kita hanya saling berbicara, bukan saling memahami. Kita hanya berinteraksi sesuai dengan keperluan masing-masing, tanpa menjalin keakraban. Kita bisa tahu banyak hal tentang hidup orang lain, tetapi tidak benar-benar merasa dekat dengan salah satu pun. Lebih jauh lagi, psikologi membedakan 2 jenis kesepian. Yang pertama adalah kesepian situasional. Ini muncul saat kita kehilangan seseorang, pindah tempat, atau terpisah dari lingkungan yang familiar. Jenis ini biasanya bersifat sementara. Dan yang kedua adalah kesepian kronis. Perasaan terasing yang tetap ada, bahkan ketika kita tidak sendirian, bahkan ketika kita dikelilingi banyak orang, bahkan ketika kita terlihat punya kehidupan sosial. Jadi, seseorang bisa saja memiliki banyak relasi, banyak interaksi, bahkan punya banyak teman, tetapi tetap merasa kosong dan tidak terhubung. Karena itu, masalahnya di sini bukan lagi jumlah orang. Ini memberi petunjuk bahwa akar kesepian tidak sepenuhnya berada di ranah sosial atau psikologis sehari-hari. Ada sesuatu yang lebih mendasar tentang cara manusia hidup di dunia. Dan disinilah kita mulai masuk ke wilayah filsafat. Kesepian sering dianggap sebagai masalah sosial, kurang teman, kurang interaksi, kurang perhatian. Seolah-olah jika relasi kita cukup banyak dan cukup dekat, kesepian akan hilang dengan sendirinya. Tetapi anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Ada bentuk kesepian yang tetap ada bahkan ketika seseorang dikelilingi banyak orang. Ada bentuk kesepian yang muncul bukan karena kekurangan hubungan, tetapi karena cara kerja kesadaran manusia itu sendiri. Setiap manusia menjalani hidup dari dalam. Semua pikiran, ingatan, emosi, dan pengalaman hanya bisa diakses oleh diri sendiri. Tidak ada seorang pun selain diri kita yang bisa mengakses sepenuhnya pengalaman kita. Tidak ada yang bisa merasakan rasa takut persis seperti yang kamu rasakan. Tidak ada yang bisa mengingat ingatanmu selain dirimu sendiri. Artinya, pengalaman hidup selalu bersifat personal. Ia tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dibagi sepenuhnya, dan tidak bisa diwariskan.
Ketika kita berbicara tentang diri kita, yang sampai kepada orang lain hanyalah penjelasan, cerita, atau perumpamaan, bukan pengalaman itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, kita tidak bisa memahami orang lain sepenuhnya. Disinilah muncul gap eksistensial, gap antara apa yang kita alami dan apa yang bisa orang lain pahami tentang pengalaman kita itu. Gap ini bukan akibat komunikasi yang buruk, bukan karena trauma masa lalu, dan bukan karena hubungan yang belum cukup dalam. Gap ini akan tetap ada meski kita jujur sepenuhnya, meski orang lain mendengarkan dengan penuh perhatian, dan bahkan ketika bahasa dan kata yang kita gunakan sudah sangat tepat. Bagaimanapun caranya, kita tidak akan bisa menceritakan atau membagikan pengalaman, pikiran, atau perasaan persis seperti apa yang kita alami. Bagaimanapun kita berusaha, gap ini tidak akan bisa hilang. Karena itu, mustahil bagi orang lain memahami diri kita secara total. Begitu juga dengan diri kita yang mustahil memahami orang lain sepenuhnya. Inilah yang disebut gap eksistensial. Di sisi lain, manusia memiliki dorongan yang kuat untuk dimengerti. Kita ingin pikiran kita dipahami, emosi kita dimengerti, diri kita dilihat sebagaimana seharusnya, persis seperti anggapan kita tentang diri sendiri. Masalahnya, keinginan ini mustahil bisa terjadi. Mustahil bagi orang lain memahami kita secara total. Disinilah kesepian ontologis muncul. Kesepian yang muncul karena konflik permanen antara keinginan untuk dipahami sepenuhnya dan kenyataan bahwa orang lain mustahil memahami kita sepenuhnya. Kesepian dalam pengertian ini bukan tanda bahwa ada yang rusak dalam diri kita, bukan karena kegagalan sosial, bukan bukti bahwa kita kurang berusaha, tetapi konsekuensi langsung dari eksistensi manusia yang memiliki kesadaran diri. Selama manusia memiliki kesadaran diri ini, selama itu pula ia akan membawa bentuk kesepian yang tidak bisa diatasi oleh kehadiran siapapun. Jika pada bagian sebelumnya kita memahami kesepian sebagai sesuatu yang melekat pada struktur eksistensi manusia, maka pertanyaannya bukan lagi bagaimana menghilangkannya, tetapi bagaimana kita bersikap terhadapnya. Kesepian tidak selalu berarti kekurangan hubungan atau teman. Kesepian bisa muncul ketika gap eksistensial itu kita anggap sebagai kekurangan, bukan sebagai kondisi yang harus diterima. Saat kita ingin dipahami sepenuhnya, bukan menerima kenyataan bahwa orang lain tidak mungkin memahami kita sepenuhnya. Di titik ini, filsafat tidak berbicara tentang solusi sosial, tetapi tentang sikap mental. Friedrich Nietzsche membedakan antara kesepian dan kesendirian. Kesepian adalah pengalaman kehilangan. Kesepian dirasakan sebagai kehampaan, keputusasaan, dan ketidakcukupan. Kesendirian atau solitude adalah keadaan ketika seseorang tidak bersama orang lain, tetapi tidak merasa kesepian. Seseorang bisa berada di tengah banyak orang dan tetap kesepian. Sebaliknya, seseorang bisa sendirian tanpa merasa hampa. Disinilah kita tahu masalahnya, bukan pada situasi, tetapi pada hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Ketika seseorang terus-menerus menghindari keheningan, kesendirian akan terasa hal yang buruk. Tetapi ketika seseorang mampu tinggal bersama pikirannya sendiri, kesendirian menjadi ruang terbaik untuk menenangkan diri. Dalam pengertian ini, kesendirian tidak dihapus, tetapi dihadapi. Kesendirian tidak untuk dilawan atau ditutupi. Saat kita tidak lagi menghindari kesendirian, ia dapat berubah dari pengalaman menyakitkan menjadi ruang pribadi. Dan banyak pemikiran, karya seni, dan sains lahir dari kondisi solitude ini. Dengan memahami kesepian sebagai bagian dari eksistensi, kita bisa berhenti menuntut orang lain untuk menutup celah yang memang tidak bisa ditutup. Kita mulai membangun cara hidup yang tidak bergantung sepenuhnya pada kehadiran orang lain. Pertama, berhenti menganggap kesepian sebagai kesalahan pribadi. Kalau kamu merasa kesepian secara terus-menerus, itu bukan berarti kamu gagal bersosialisasi atau kurang berusaha. Itu berarti kamu sedang berhadapan dengan kondisi dasar menjadi manusia.
Kedua, bedakan antara keinginan untuk ditemani dan takut sendirian. Ingin dekat dengan orang lain, itu wajar. Tapi kalau kehadiran orang lain kamu pakai untuk menutup rasa hampa, itu tidak akan pernah selesai. Rasa hampa itu akan berpindah ke hubungan berikutnya. Jadi biasakan diri dalam kesendirian. Jika kamu merasa takut sendirian, dekat dengan orang lain pun bukan solusinya. Karena masalahnya ada di dalam dirimu sendiri. Ketiga, latih kemampuan untuk sendirian tanpa melarikan diri. Jangan buru-buru mencari distraksi, scroll media sosial, atau aktivitas lainnya. Tapi benar-benar hadir dengan dirimu sendiri, meski awalnya tidak akan merasa nyaman. Keempat, bangun relasi bukan untuk mengisi kekosongan atau fungsional semata, tetapi untuk menjalin kedekatan dan keakraban. Relasi yang sehat bukan berisi orang-orang yang saling menambal, tetapi individu-individu yang sama-sama utuh, lalu memilih membangun relasi bersama. Dan terakhir, kamu tidak harus menyelesaikan kesepianmu. Yang perlu kamu lakukan adalah belajar hidup dengannya, tanpa membencinya, tanpa menyangkalnya, dan tanpa menjadikannya sebagai tanda kegagalan hidupmu. Biarkan ia tetap ada, tapi sekarang bedanya kesepian tidak lagi menguasai hidupmu. Kesepian tidak hanya masalah sosial atau kegagalan pribadi, ia adalah bagian tak terpisahkan dari eksistensi manusia. Sebuah konsekuensi dari kesadaran diri yang membuat setiap pengalaman hidup menjadi milik kita sendiri sepenuhnya. Menyadari ini mengubah cara kita melihat kesepian, bukan sesuatu yang harus diperangi, bukan juga tanda bahwa hidup kita kurang lengkap. Kesepian adalah ruang yang bisa kita huni, bukan hanya kekosongan yang harus diisi. Dengan memahami kesepian, kita belajar menerima diri sendiri sepenuhnya, hadir bersama pikiran dan perasaan kita tanpa harus mencari distraksi atau validasi dari orang lain. Kita belajar membangun relasi bukan untuk menambal kekosongan, tetapi sebagai pertemuan individu-individu yang utuh, yang memilih membangun relasi bersama. Dan ketika kita mampu hidup berdampingan dengan kesepian, yang tidak lagi dianggap sebagai musuh, tetapi sebagai bagian dari diri kita, ia bisa berubah dari pengalaman yang menyakitkan menjadi ruang untuk refleksi, kreativitas, dan ketenangan. Kesepian tidak akan hilang, dan kita juga tidak boleh hilang di dalamnya.